Seumpama biji sesawi. Shalom sahabat Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dengan tema yang lain dan kita membahas saudara Tuhan satu tema yang cukup penting saudara, dengan judul sikap hati yang benar membawa kita ke tanah perjanjian. Jadi sikap hati yang benarlah yang membawa kita ke tanah perjanjian. Jadi saudara Tuhan, betapa pentingnya kita ini betul-betul menjaga hati. Kenapa saya beri judul ini? Kita akan lihat beberapa hari ke depan ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi lautan. Ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel, biasanya menjadi contoh perjalanan kita juga dalam hidup secara rohani. Di ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Di ayat yang keempat, dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi gambaran, dan kita ini harus mencontoh sebuah gambaran perjalanan bangsa Israel. Mereka mengalami baptisan, dikatakan mereka mengalami makanan rohani dan lain sebagainya. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka tewas di padang gurun. Nah, kondisi inilah yang perlu prihatin dalam hidup kita, bahwa ternyata setelah mereka mengalami banyak hal, mujizat keluar dari Mesir, dan mengalami bisa minum dari batu karang dan lain sebagainya, di ayat yang kelima, sebagian besar mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kita akan melihat beberapa hari ini tentang hal itu, bahwa betapa pentingnya sikap hati yang benar yang akan memampukan kita ini berjalan sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, itu yang perlu terjadi dalam hidup kita. Jadi di Amsal jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya orang yang bisa menjaga hati, orang itu bisa memancarkan kehidupan, memperoleh, mendapat, memiliki kehidupan di dalam dirinya. Artinya ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, otomatis kita tidak bisa memancarkan akan kehidupan. Matius 15 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Terjadi saudaraku, kalau hati kita tidak dijaga, itu akan keluar dalam mulut kita, dalam perkataan kita, dan itulah yang menajiskan. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya dalam hidup ini kita menjaga hati. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh adalah seorang yang bernama Ayub. Di Ayub yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Di dalam peristiwa, Ayub berkata seperti itu. Yang keluar dari mulutnya, ketika masalah datang dalam hidupnya, yang keluar dari mulutnya, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Sehingga dikatakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang
patut. Ini saudaraku, orang yang mampu menjaga hati. Dan untuk beberapa hari ke depan, kita akan melihat akan hal itu. Ialah, kita adalah orang yang bisa menjaga hati dalam hidup ini. Supaya hati, sikap hati yang benar, memampukan kita berjalan sampai ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.